Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sekarang kita akan mencari Winbox. Kita buka Winbox-nya. Nah, ini udah muncul. Kita refresh ya. Refresh. Nah, ini udah muncul di bawah MAC address. Ya. Kita klik connect. Tunggu loading. Nah, ini udah muncul. Ya. Lalu kita pilih ke sistem. Di sini kita pilih reset ya. Reset configuration, klik keep user configuration. Lalu reset, yes ya. Jadi bisa diperbesar dulu ya itunya ke setting, ini untuk memperbesar aja ya. Kalau mau diperbesar. Nah, ini kita langsung close ya. Setelah di reset, di close, kita cap ke pencarian lagi, menu pencarian, cari Winbox. Nah, setelah itu kita pilih refresh dulu karena lama ya, ini si Mikrotik merestart dulu ya, jadi agak lama ya untuk muncul kembali. Kita tunggu saja ya sambil klik refresh sampai muncul hasil mereset kita. Kita klik connect. Nah, lalu klik di sini ada bacaan remove configuration, klik remove. Lalu ke sistem identity ya, kita pilih identity. Kita beri nama masing-masing ya. Nah, akan merestart sendiri karena tadi belum di restart ya, jadi identity yang tadi kita buat masih belum merubah karena tadi waktu kita klik remove belum di close dulu ya. Kita ke sistem lagi, ke identity, lalu kita beri identity, apply OK ya. Lalu kita close kembali, cari Winbox. Nah, ini sudah berubah ya identitinya. Nah, sesuai dengan nama kita. Kita klik di bawah MAC address, klik lalu connect. Nah, lalu kita konfigurasi selanjutnya. IP kita pilih DHCP client ya, untuk memberikan alamat IP address untuk header 1 secara otomatis. Kita apply lalu OK ya. Di statusnya harus bound ya. Nah, ini adalah soal yang harus kita selesaikan. Yang pertama, kita harus menyediakan jaringan internet atau jaringan yang dari sumber ISP. Yang kedua adalah jaringan lokal. Yang ketiga adalah jaringan wireless. Nah, ini adalah untuk jaringan internet sudah kita konfigurasi tadi. Yang selanjutnya adalah kita konfigurasi jaringan LAN, yaitu IP address. Kita tambah ya. IP address jaringan lokal adalah 192.168.100.1 ya. Nah, kita akan konfigurasi ini, kita ketikkan 192.168 ya 100.1/25. Dan untuk interface-nya kita pilih header 2 ya, karena jaringan lokal ya yang akan kita buat ya. IP address jaringan lokal ya teman-teman. Nah, untuk jaringan wireless itu IP-nya ya, kita apply dulu untuk jaringan lokal lalu OK. Kita klik tambah di address list 192.168.200.1
/25 ya. Pilih di sini WLAN 1 ya. Karena kita tidak menggunakan alat tambahan, jadi menggunakan yang ada di Mikrotik, jadi kita pilih WLAN 1 ya. Nah, kenapa merah? Biarin, karena ini belum dikonfigurasi. Sekarang kita konfigurasi ke DNS ya teman-teman. Kita klik IP ya. Kita klik IP, di close dulu boleh, kita klik IP. Lalu DNS tinggal centang aja ini ya, allow remote request, apply oke. Nah, lalu kita ke NTP ya. NTP ini ya, ini soalnya saya blok dulu supaya mana yang sudah dikerjakan ya. Ke sistem, ke SNTP. Nah, di sini kita untuk NTP ya, kita konfigurasi NTP. Untuk atas dicentang enable ya, enable-nya diaktifkan ya. Dan untuk primary NTP servernya kita tulis, coba langsung ya, 0 dot atau titik 1 id ya, titik full ya, titik NTP titik org. Nah, itu adalah primary NTP server. Namun ketika kita apply oke tidak bisa, jadi kita ke new terminal, kita ping di sini ya teman-teman. Kita ping di sini. Nah, di copy aja ini primary NTP-nya, kita pastekan di new terminal ya. Di ping yang tadi kita paste. Nah, ini kenapa ping semua, berarti belum dikasih spasi. Kita enter. Nah, ini sudah mulai terbaca ya ke server. Kita memiliki alamat IP untuk primary NTP server, lalu kita copy dan pastekan di sini nah, kalau sudah biru seperti ini, saya rasa ini udah berhasil. Nah, tinggal yang kedua, untuk ping yang ini adalah yang kita rubah hanya 0 menjadi 1 saja ya. Di dalam new terminal pingnya kita rubah 0 menjadi 1, lalu enter untuk mengisi secondary ya, secondary NTP server tersebut. Kita ke ujung, lalu kita klik enter dan kita sudah menemukannya, dan klik CTRL-C ya untuk menghentikannya. Oke, kita copy juga, lalu kita pastekan di secondary NTP server. Nah, udah biru dua-duanya. Lalu tinggal kita klik apply oke ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nanti di situ semuanya akan muncul. Kita akan coba ya untuk mengapply dan mengokehnya untuk dikonfigurasi NTP server ini. Ketik apply. Nah, udah kan muncul semua ya. Jadi mulai fall interval dan lain sebagainya, yang ini nih terutama dari fall interval sampai less itu udah muncul ya. Kita tinggal close aja. Kita kembali ke sistem ya. Kita klik clock ya teman-teman. Ke sistem, lalu ada di sistem clock ya. Di sini kita merubah waktu seandainya waktu time zone-nya ini belum sama ya dengan apa yang ada di negara kita ataupun di laptop kita ataupun di komputer kita ya, waktu dan lain sebagainya belum sama. Misalkan kita samakan, kalau udah sama tinggal
apply oke saja ya teman-teman. Kita kembali ke soal. IP address jaringan internet sudah, kita checklist saja ya, ini mah. Gateway sudah ya, apply oke. Dan kita sudah mengkonfigurasi NTP juga sudah ya, kita udah. IP address sudah, kita tinggal melakukan langkah selanjutnya adalah kita akan mengkonfigurasi membuat DHCP pool sebanyak 99 untuk wire DHCP server. Lalu di DHCP server kita pilih DHCP setup, pilih D2 untuk header 2. Pilih next ya. Ini mah tinggal mengganti aja yang 126-nya menjadi 100 karena sesuai dengan instruksi kita hanya memiliki 99 klien ya. Untuk DNS servernya 1.1 ya, untuk last name-nya ke next oke. Lalu kita klik di WLAN next juga ya. Cuman ini merestart dulu ya, karena tadi kita telah mengkonfigurasi untuk DHCP server. Kita next ya, next. Kita di sini 126-nya juga dirubah untuk yang WLAN ya, ini jadi 100 juga. Next, ininya diganti 192 168 1.1 ya, next juga kembali terus next ini oke. Nah, ini untuk DHCP server atau juga untuk ini udah selesai ya. Selanjutnya kita DHCP punya udah selesai. Selanjutnya kita akan membuat firewall. Nah, firewall agar tidak bisa ping ke router dan firewall agar IP tidak bisa ping ke klien wireless. Nah, ini kita buat ke IP ya. Ke IP, kita buat ke IP ke firewall. Di sini di filter rules, lalu pilih plus ya. Lalu di general, lalu kita pilih chain-nya adalah input, SRC address-nya ya yang akan kita untuk bisa dibatasinya dari IP berapa sampai berapa sesuai dengan dari soal ya. Kita SRC-nya itu, lalu DST address-nya, SRC address-nya, DST address-nya ya, kita pilih 192, kita klik 192 atau kita tulis 192.168.1.6. Ini adalah yang dibatasinya ya, seperti itu ya. ICMP ya, actionnya drop ya. Kita kembali ke general ya, lihat kita di general. Nah, protokolnya ICMP ya, bukan 6CTP tapi ICMP ya teman-teman. Yang dipilih untuk actionnya drop, lalu kita oke, kita tambah, kita lihat ya, copy. Tadi sudah di copy karena tadi sudah di copy ininya IP-nya. Kita sekarang tadi kan 192.168 dari 100.2 sampai dengan 100.50. Nah, sekarang adalah dari 100.51 sampai 100.100 ya. Nah, kita copy dulu nih IP-nya supaya nanti tinggal paste aja.
mau lihat ini. Ya boleh. Kita plus dulu ya, di filter dulu ke general, input, IP-nya tinggal dipastikan saja yang tadi yang telah kita copy. Lalu di DST-nya, DST address-nya ya. DST address-nya 192 200 ya, 200.1. Actionnya sama, drop, apply, oke. Selanjutnya kita masuk ke IP firewall ya. Lalu kita pilih di sini di NAT ya. NAT kita tambah, di general chain-nya adalah SRC NAT, dan untuk out interface-nya kita pilih header 1 ya. Dan action-nya masquerade, lalu apply oke ya. Selanjutnya kita masuk ke settingan wireless ya. Kita settingan wireless, lalu kita pilih centang ya untuk mengaktifkan. Lalu double klik, lalu kita pilih wireless, lalu modenya kita AP bridge dan bandnya kita 2 GHz BGN, lalu SSID-nya kita sesuaikan dengan soal ya. Di soal sini namanya adalah nama peserta add ya, UK. Kita general contoh di sini, lalu kita dress code ya, peserta, lalu kita add di sini, pilih add. Kalau tidak tahu kita lihat dulu ya, add proxy UKK ya. Kalau misalkan lupa ya bisa lihat soal kembali. Add proxy UKK ya. Nah, tidak boleh menggunakan spasi ya, semuanya harus lihat sesuai dengan soal, semuanya harus UKK 24 harus sama ya, harus sama. Di sini Jena underscore peserta add proxy UKK 24, apply oke. Lalu kita masuk ke hotspot, lalu kita klik di hotspot setup dan pilih di hotspot setup. Di sini adalah WLAN 1 ya. Connect ya. Ini ganti 100 lalu next. Nah, untuk DNS servernya ini bisa dikosongkan ya. DNS name ya, bukan DNS server. DNS server bisa dikosongkan. Untuk DNS name-nya jenat.net ya. Lanjut next, itu admin. Untuk passwordnya itu bisa apa saja ya, tergantung kita. Lalu oke. Nah, udah sukses. Selanjutnya kita masuk ke server profil. Di dalam server profil ada hotspot 1 Jenalnet, itu double klik, lalu muncul ya. Kita ke login terlebih dahulu. Di dalam login kita hilangkan centang yang cokinya, lalu radiusnya kita centang. Oke, apply oke. Lalu kita download di sini Micmon ya. Ke download aplikasi Micmon ya, Micmon V3. Kalau misalkan kita sudah ada Micmon V3-nya, jadi nggak usah download. Bagi yang belum memiliki Micmon V3-nya, silahkan tinggal download ya, di searching di Google. Kita download ya Micmon V3 yang web server, supaya nanti ada servernya ya. Nah, setelah download kita tinggal buka hasil download dan kita open aja ya. Kita open dan juga kita tinggal melakukan ekstrak ya. Nah, setelah di ekstrak Micmon servernya, nah ini
Micmon servernya kita buka ya, ini allow access aja. Ini nah servernya udah online ya, Micmon servernya udah online, kita tinggal open aja, open Micmon. Nah, Micmon lalu passwordnya 1234 ya di Micmon ini. Lalu kita buka ke Mikrotik terlebih dahulu. Kita buat dulu di Mikrotik ini usernya ya. Kita ke sistem ya, kita masuk sistem lalu user. Nah, supaya nanti kita masuk menggunakan user yang sudah kita buat sendiri ya. Kita klik di grup ya, kita tambah untuk grupnya, kita buat sendiri, namanya kita Micmon. Dan yang dipilih di sini write, API, sensitive sama read ya. Kita pilih lalu apply, oke. Setelah itu kita ke user lalu tambah name-nya, di sini kita bisa Micmon. Untuk grupnya sesuai dengan yang telah kita buat tadi, Micmon ya grupnya. Lalu passwordnya kita buat sesuai dengan keinginan kita ya. Kita buat passwordnya mau 1 2 3 4 boleh ya, mau nama boleh. Sini kita coba 1 2 3 4 ya untuk passwordnya, lalu apply, oke. Nah, usernya sudah kita buat ya, jadi kita nanti tidak usah buat password untuk Mikrotik, tetapi kita password yang kita buat untuk user di add router aja ya. Kita langsung add router, lalu session name-nya silahkan, mau nama kalian boleh ya. Lalu kita di Mikrotik, registrasi Mikrotiknya, karena usernya kita sudah buat. Untuk IP-nya tentu kita 192.168.200.1. Dan untuk username-nya tentu kita buat ya, Micmon, sesuai dengan user yang kita buat tadi. Micmon maupun nama tadi tergantung buat usernya ya. Untuk passwordnya adalah kita buat password 1234. Hostname-nya kita ingatkan, silahkan sesuai ini. DNS name-nya general.net, misalkan hostname-nya silahkan sesuai dengan kalian tadi waktu di Mikrotik registernya apa ya. Berikut juga dengan DNS ya, atau pengkonfigurasiannya tadi apa. Misalkan di sini hostname-nya general, DNS name-nya juga general.net. Tinggal save, oke, ping. Kalau kata ping oke seperti itu udah berhasil ya. Lalu kita buka, oke, connect. Lalu kita setelah ini tinggal membuat voucher ya. Kita buat voucher. Lalu kita di voucher ini ya, kita bisa langsung buat di hotspot, user profile, add profile ya. Kita buat profil, add profile. Lalu kita ke name ya. Untuk name-nya silahkan profil untuknya disesuaikan dengan hasil kalian konfigurasi tadi ya. Name-nya misalkan 20 orang ya. Kita buat name-nya untuk 20 orang sesuai dengan soal. Lalu usernya ya. User ini penggunaannya ya, dari voucher tersebut 1 orang. Untuk rate limitnya kita 1 mega berbanding 1 mega ya, jadi 1M garis miring 1M. Untuk experiment modenya random dan record ya. Dan untuk validity ya, validity-nya 1 D aja. Validity ini waktunya ya, 1 day, 1 hari. Validnya itu jadi hanya bisa digunakan 1 hari.
fridge-nya itu kita berapa, 5.000 saja. Itu juga ini seling fridge, RP-nya kita 5.000. Kita save ya. Kalau sudah di save, kita udah memiliki user profile ya, user profile buatan kita sendiri. Kita tinggal klik ke cek dashboard, lalu kita ke voucher. Nah udah ada kan tuh di voucher ini, di profil yang kita buat yang 20 orang itu. Jadi kita sekarang tinggal pembuatan voucher ya. Untuk pembuatan voucher kita generate user ya. Nah di sini kita pilih quality-nya berapa, itunya user and random ya. Username sama dengan password, berarti sama-sama mau masukin username atau password sama ya. Nanti kita traffic-nya random aja ya. Traffic-nya 1H, karakternya random aja, profilnya The Paul. Seharusnya profil kita pilih bukan The Paul, tapi profil yang untuk 20 orang ya. Maaf ini salah ya. Lalu kita generate. Nah, lalu kita pilih QR ya. Nah ini di print. Nah kenapa kita profilnya The Paul, jadi 1D ini RP-nya 0 ya, tidak 5.000 karena kita profilnya The Paul. Kalau misalkan kita pilih profilnya adalah profil yang 20 orang, itu udah jelas ya, otomatis ya. Ke IP, ke firewall, ke NAT, kita pilih di NAT, ada SRC NAT ya, yang ini SRC NAT, double klik, lalu kita ke time ya, kita general, ini ke time, langsung ke extra, lalu ke time, lalu pilih waktunya, kita timenya 07 sama 16. Ini adalah waktu penggunaannya, centang aja semua. Jadi setelah itu kita klik apply, lalu oke. Ini adalah untuk memberikan time atau waktu di hotspot yang telah kita. Sekarang kita blok Linux, kita di IP, lalu firewall di filter root, lalu plus di general. Untuk chainnya kita forward, untuk advanced-nya kita pilih di bawah layer ya, layer 7 protokol, di bawah itu di dalam konten. Nah kita pilih di situ Linux atau ketikan linux.org. Untuk actionnya pilih drop untuk actionnya, lalu kita apply dan oke. Ulangi lagi langkah yang sama, kita di filter loop, di plus add atau klik, di general chainnya tetap forward, di advanced kita di kontennya pilih .mp3 ya. Lalu di actionnya kita pilih drop, lalu apply
Oke, sudah selesai kita blok Linux dan MP3.